Sekali lagi Anda bisa manfaatkan kesempatan ya untuk berinteraksi dengan dua narasumber yang sudah hadir dari UPT Puskesmas Balawerti Dinas Kesehatan Kota Kediri, teman-teman, melalui 0811 3454 000, 0811 3454 000. Apa saja layanan istimewa yang bisa Anda dapatkan? Dan ada keistimewaan dari Puskesmas Balawerti ya. Sudah bersama saya ada Dr. Ferdi Iskandar. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Ati, selamat pagi Radio Andika. Juga ada Bu Tuti, ini beliau apoteker ya Ibu ya. Siap. Di Puskesmas Balawerti ya. Betul sekali, selamat luar pagi biasa Andika. Yang saya tadi sudah curi dengar tuh dari Dr. Ferdi, ada layanan-layanan apa ya yang membedakan puskesmas ini dengan puskesmas yang lain. Dan saya jadi pengen untuk bersama-sama dengan pendengar mengulik lebih jauh apa saja layanan istimewa dari Puskesmas Balawerti. Saya siapa dulu ini yang akan memberikan penjelasan ini? Dr. Ferdi ya, silakan dok. Ya, selamat pagi. Sebenarnya bukan membedakan ya Mbak Ati dengan puskesmas lain, tapi memang kita ada jenis layanan baru terkait dengan antenatal care ya. Sebagai rujukan awal tentu dengan ada pemeriksaan ultrasonografi ini diharapkan kita mampu untuk menurunkan angka kematian ibu. Ya, tujuannya seperti itu. Jadi memang untuk puskesmas kami memang bisa melakukan USG dasar trimester 1 dan 3 untuk antenatal care pasien. Kira-kira begitu. Jadi itu memang baru ya di baru ya? Sejak kapan nih dok adanya? Kira-kira sudah berapa lama? Mungkin berjalan untuk pelayanan USG teknisnya berjalan kurang lebih 2 minggu ya. 2 minggu ini waduh. Jadi timenya pas ya. Iya betul ya. Jadi apa namanya? Kalau misalnya sekarang ibu hamil mau periksa USG nggak usah jauh-jauh. Yang apa namanya? Yang dekat dengan rumah di kawasan misalnya masyarakat Balawerti. Kalau misalnya bukan orang Balawerti pun mau periksa ke sini juga boleh kan ya? Ya, jadi sebagian besar dari pengguna layanan puskesmas kami ini kan BPJS ya, pengguna BPJS. Tentu kalau BPJS sudah ada apa namanya, sudah ada kapitasi masing-masing gitu. Jadi memang yang kami layani sejauh ini memang sebagian besar ya kapitasi yang masuk dalam wilayah kerja Puskesmas Balawerti. Ya. Gitu, tapi berarti teman-teman yang selama ini sudah vaskesnya ada di Balawerti ya itu sudah kalau misalnya hamil tidak perlu khawatir untuk mengetahui kondisi janin, sudah ada ANC antenatal care dan juga USG ya. Nah apa kalau untuk ANC-nya sendiri juga sama dengan USG gratis? Jadi, ya Bu. Jadi sebenarnya untuk ANC ini selalu layanan yang sudah lama kalau ANC ya di puskesmas, cuma dilengkapi dengan USG. ANC udah lama kemudian dilengkapi dengan USG. Jadi kalau ANC ini kan pada dasarnya kita memantau kemajuan proses kehamilan ya pada ibu sehingga memastikan kesehatan pada ibu dan tumbuh kembang janin itu baik di dalamnya. Itu dibagi dalam 3 trimester 1, 2 dan 3. Nah, kita lakukan pemantauan ya, pemeriksaan hematologi. Nah sekarang ada layanan baru dengan USG di trimester 1 dan 3. Ya. Kalau selama ini mungkin hanya dengan perabaan atau hanya didengarkan yang pakai apa itu yang kayak corong gitu ya dok ya? Ya betul, untuk mendengarkan. Untuk mendengarkan detak jantung kalau nggak salah itu ya. Nah ternyata kemudian ada layanan USG. Mulai kapan sebaiknya masyarakat harus memanfaatkan layanan antenatal care itu? Pertanyaannya bagus sekali Mbak. Jadi ANC ini terutama pada perkembangan masyarakat modern sekarang ya, itu memang sudah harus dilakukan dari trimester 1 ya. Jadi ditetapkan itu kita lakukan 6 kali pemeriksaan ANC, 2 kali pada trimester 1, 1 kali trimester 2 dan 3 kali pada trimester 3. Jadi makin sering makin bertambah usia kami, waktu kelahiran ya, memastikan bahwa proses kehamilan ini sesuai, tidak ada gejala patologis ya atau kira-kira yang akan menghambat proses kelahirannya.
Nah itu makanya kita tetapkan 3 kali sebenarnya di trimester 3 ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi sebaiknya sejak awal kehamilan, karena kita pantau 3 bulan pertama itu sudah harus kita pantau terus ya, perkembangannya, perkiraan berat janin ya, usianya, kemudian letak plasenta gitu ya, jumlah ketuban, sehingga kita meminimalisir kemungkinan di saat-saat kelahiran ternyata ada kendala dan pasien harus kita rujuk misalnya pada saat sudah memulai proses kelahiran. Nah ini kan sangat riskan ya dok. Betul, resikonya kan cukup besar. Jadi tujuannya dengan ANC yang rutin, perkembangan yang terpantau, dan mungkin dengan pemeriksaan USG untuk memastikan bahwa kalau ada kemungkinan masuk trimester 3 itu kemungkinan adanya kelainan, sudah kita rujuk di awal, sehingga sudah ada kontak antara pasien dengan dokter di rujukan tingkat 2, dokter spesialis ya, sehingga pasien secara mental juga lebih siap ya, dan sudah masuk dalam wewenangnya dokter spesialis kandungan. Kira-kira begitu. Oke, baik. Kita sedang ada di Public Interaktif nih bersama dengan UPT Puskesmas Balowerti, Dinas Kesehatan Kota Kediri. Ada Dr. Ferdi Iskandar, dokter definitif di Puskesmas Balowerti, juga bersama Bu Tuti, apoteker di Puskesmas Balowerti. Baik, masih soal antenatal care atau ANC di puskesmas, sebuah puskesmas itu apa parameter keberhasilan dari program ANC itu, dok? Ya, jadi karena tujuan ANC tadi yang menurut kami yang paling penting adalah kita memantau proses kehamilan ya, kemudian mengetahui ada komplikasi gitu ya, maka tujuan utama sebenarnya adalah menurunkan angka kematian ibu ya. Itu menjadi indikator keberhasilan ANC di layanan kami. Oke. Jadi angka turunnya angka kematian ibu itu merupakan parameter ya dari dengan diagnosis berbagai macam diagnosis, baik yang kita katakan dalam bahasa awam normal ya, atau yang tidak normal, itu tidak lagi menjadi faktor penentu tingkat keselamatan ibu. Jadi dengan adanya sistem ANC ini atau pelayanan-pelayanan yang tadi kita jelaskan, harapannya apapun kondisi kehamilan ini bisa ditangani dengan baik, sehingga menurunkan angka kematian ibu. Kalau ANC mungkin kaitannya lebih ke sang ibu. Apakah seperti itu? Dan kalau USG itu mungkin lebih ke keadaan si proses kehamilannya dan janinnya ya, lebih ke janinnya ya. Baik. Luar biasa, ada program ANC di Puskesmas Balowerti sekarang ditunjang lagi dengan adanya ultrasonografi ya, USG, untuk mengetahui perkembangan dari janin. Jadi menurut Dr. Ferdi, tidak hanya selama ini kan USG itu di kalangan masyarakat hanya untuk melihat jenis kelamin ya. Padahal sebenarnya ada yang lebih penting lagi. Jadi yang kita perlu sadarkan lagi ya ke masyarakat ya. Jadi bisa melihat kondisi air ketuban ya dok ya? Betul, kondisi air ketuban, letak plasenta ya. Jadi mencari kemungkinan komplikasi atau yang akan menjadi penyulit kelahiran nanti. Itu yang terpenting menurut kita. Oke. Ya. Lalu untuk memanfaatkan pelayanan ANC dan USG di Puskesmas Balowerti tadi mungkin bisa di review lagi dok, bagaimana caranya? Ya, jadi untuk pemeriksaan, jadi salah satu jenis layanan yang ada di Puskesmas kami kan kesehatan ibu ya dan anak ya. Ini dilakukan di hari Rabu biasanya, tapi untuk mulai 2 minggu ini sudah kita buat untuk USG itu kita buat 3 kali dalam 1 minggu, hari Selasa, Rabu dan Kamis. Jadi nanti ada beberapa dokter ya di puskesmas akan bertugas secara khusus untuk melayani pemeriksaan USG di hari Selasa, Rabu dan Kamis. Untuk pendaftaran seperti biasa Mbak, jadi BPJS ya, dengan menggunakan BPJS sebagian besar, loket ya, daftar, kemudian sama seperti pemeriksaan poli yang lain. Ya, nanti diarahkan untuk pemeriksaan USG. USG ya. Mohon maaf suara saya agak habis.
Enggak kok, masih bagus ya. Jadi artinya kalau kita mau memanfaatkan pelayanan USG itu memang harus, artinya kalau misalnya atas kemauan dari pasien sendiri, apakah bisa? Tentunya untuk memberikan jenis layanan yang kami miliki di puskesmas, kita tidak akan menolak pasien. Jadi pasien dengan status BPJS atau umum tentu akan kita layani. Jadi tetap bisa dilakukan di pelayanan puskesmas kami. Luar biasa ya untuk Puskesmas Balawerti. Oke, silakan teman-teman berinteraksi. Sebentar lagi nanti kita akan gali lagi dari teman-teman Puskesmas Balawerti, ada pelayanan-pelayanan istimewa apa yang bisa Anda manfaatkan ya. Anda bisa berinteraksi melalui 0811 345 4000, 0811 345 4000. 105,7 Radio Andika. Kita lanjutkan public interaktif bersama Puskesmas Balawerti, Dinas Kesehatan Kota Kediri. Tapi kita ke gatekeeper dulu. Bu Yani sekarang sedang perjalanan dari Surabaya menuju Tulungagung. Talkshow ini menambah wawasan dan informasi lebih lengkap katanya. Nanti akan menyimak sampai selesai dan nanti akan bertanya juga di akhir acara katanya. Mending sekarang saja ya, nanti kita bisa. Nanti sudah ditinggal pergi sama dokter, sama Bu Tuti juga. Bisa ditanya sekarang, nanti kita bantu. Baik, ke Ayu. Bu Anis di Kota Kediri, apakah di Puskesmas Balawerti melayani USG 4 dimensi? Kalau iya, biayanya berapa? Mbak Sinta di Kandat, untuk pelayanan ANC sebaiknya dimulai pada saat usia kandungan berapa? Oke. Ayu Muryadi, Susanti Iksan, gatekeeper. Monggo, Dr. Ferdi, Bu Tuti, kita berikan jawaban ya. Iya. Untuk Bu Anis, apakah di Puskesmas Balawerti melayani USG 4 dimensi? Ya, jadi untuk fasilitas USG yang kami miliki 2 dimensi ya. Jadi tidak bukan 3 atau 4 dimensi. Belum 3 atau 4 ya. Jadi USG dasar ya dikatakan ya. Kemudian untuk yang Ibu Bu Sinta di Kandat ya, ANC ini kita harapkan memang dilakukan dari awal kehamilan Bu ya. Jadi dilakukan secara berkala 6 kali ya Bu ya. Jadi 1 kali pada trimester 2 kali pada trimester 1, yaitu dalam 12 minggu pertama kehamilan. Kemudian 1 kali pada trimester 2 dan 3 kali pada trimester 3 ya. Minimal 2 kali diperiksa oleh dokter pada saat kunjungan trimester 1 dan kunjungan kelima pada trimester 3. Jadi 2 kali harus diperiksa ketemu, dokter, diperiksa langsung oleh dokter yang bertugas pada saat itu. Kenapa dok begitu dok? Jadi memang seperti tadi kita jelaskan ya Mbak ya. Jadi kita antara masing-masing petugas kesehatan di puskesmas ini kan memiliki tanggung jawabnya dan role-nya yang berbeda ya. Kadang tentu tujuannya sama, ibu bidan dengan dokter, wawasannya juga bisa jadi sama ya. Cuma memang dokter akan cara memandangnya akan mencari kemungkinan dan kelainan yang sesuai dengan ilmu yang kita miliki ya. Kalau ibu bidan tentu bisa melaksanakan pelayanan secara maksimal. Kami sama sekali tidak ragu. Tapi dalam definitif keilmuan yang setiap dokter wajib untuk expertise adalah memikirkan kemungkinan dan patologis klinis yang akan terjadi. Itu kenapa harus ada ketemu dengan dokter. Ketemu dengan dokternya. Lalu nanti akan bekerja sama ya antara dokter dengan ibu bidan yang bertugas. Kira-kira begitu Bu. Oke, baik untuk Bu Sinta, Mbak Sinta, Bu Anis yang sudah terjawab pertanyaannya. Ada Pak Damianto di Facebook AG243 di streaming. Yang komentarnya gini katanya, top untuk Puskesmas Balawerti, tidak sekedar puskesmas pusing, keselio, masuk angin. Jadi pelayanannya sudah tidak hanya sekedar itu kan ya. Betul ya. sudah sangat berkembang Bu ya. Sudah sangat berkembang loh ya. Jadi kita dengan seringnya ketemu dengan teman-teman puskesmas di Radio Andika ini semakin terbuka wawasan kita bahwa sebenarnya sekarang di puskesmas itu tidak hanya untuk mengobati
flu, batuk, pilek, masuk angin, ya. Masuk angin. Karena sudah ada layanan-layanan yang sudah sangat berkembang. Insya Allah ya, sudah sangat berkembang ya Bu ya. Baik. Oke, nanti kalau ada mau tanya lagi soal USG ataupun ANC, kita akan berikan kesempatan. Nanti setelah ini kita akan ke Bu Tuti ya. Bu Tuti dari tadi kan masih belum bersuara ya. Nanti akan ada penjelasan dari Bu Tuti. Tapi tunggu sebentar. Saya ingin mengajak teman-teman yang ingin mengingatkan teman-teman yang mau belanja puskesmas, belanja kebutuhan bangunan dan juga bahan bangunan dan perlengkapan rumah tangga yang terlengkap dan berkualitas. Silahkan ya belanjanya di Supermarket Mitra Megah Bangunan Jalan Raya Sumber Gempol nomor 100A Tulungagung. Menawarkan kemudahan berbelanja bahan bangunan dan perlengkapan rumah tangga di satu tempat. Murah, banyak pilihan, kualitas terbaik, dan mengutamakan kenyamanan konsumen. Menyediakan berbagai macam produk pilihan, baik lokal maupun import. Gratis ongkos kirim sekarisidenan Kediri. Belanja mudah berhadiah hanya di Mitra Megah Bangunan. Total hadiah senilai 350 juta rupiah. Percantik rumah Anda bersama Supermarket Mitra Megah Bangunan, Jalan Raya Sumber Gempol, Tulungagung, Timur Perempatan Geragalan. Telepon 0355 762 1339, 0355 762 1339 atau WA 081 2172 8811, 081 2172 8811. Atau promo selengkapnya Anda bisa kunjungi sosial media seperti Instagram, Facebook, YouTube, TikTok di Mitra Megah Official. Supermarket Mitra Megah Bangunan, belanja mudah berhadiah. Baik, untuk Bu Tuti mohon sabar sebentar ya Bu, karena ternyata dari gatekeeper ada tanda ini. Santi, bergabung Pak Sunar di Katang Kediri. Oh ya, selamat pagi Pak Sunar. Selamat pagi Mbak Rutami. Pak Sunar Wadi, silakan. Alhamdulillah. Selamat pagi Dokter. Selamat pagi Pak Sunar. Langsung aja Dok, mohon maaf sebelumnya. Silakan. Apakah puskesmas itu kalau misalkan kita di perjalanan Dok, bukan daerah setempat, misalkan di luar kota, terus apakah bisa melayani, terus apakah hanya pertolongan pertama saja Dok? Mohon petunjuk Dok, kita saya matur nuwun. Oh gitu, Dokter. Baik Pak Sunar. Terima kasih Pak Sunar. Baik. Gimana Dok? Terima kasih pertanyaannya Pak Sunar, saya coba jawab ya. Jadi katakan kita saat ini sedang berada di wilayah yang bukan vaskes rujukan kita begitu ya. Ini akan kita lihat Pak, tergantung pada jenis layanan yang dibutuhkan. Apakah ini pemeriksaan umum misalnya ya dan sebagainya, atau jenis pelayanan yang masuk dalam kegawat daruratan Pak. Tentu dalam kasus-kasus kegawat daruratan Bapak, kita semua boleh dan wajib untuk diterima oleh fasilitas kesehatan manapun Pak. Itu merupakan instruksi dari pelayanan setiap fasilitas kesehatan. Dalam kasus kegawat daruratan maka di semua vaskes kita wajib untuk memberikan layanan. Nah, bagaimana dengan yang non kegawat daruratan? Sehingga memang pembagian dan kapitasi dari BPJS ini kan menentukan kita ini mendapatkan kalau vaskes rujukan awalnya di mana begitu Pak ya. Kalau misalnya bukan di Puskesmas Balawerti, kemudian Bapak misalnya atau keluarga ingin mendapatkan layanan di tempat kami, ya tetap bisa kita layani Bu. Ya, mungkin banyak kejadian seperti itu dan akhirnya kita bantu untuk pemeriksaan pertama begitu ya. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Ya, kemudian tetap kita anjurkan untuk kembali ke vaskes sebenarnya. Rujukannya sesuai betul. Dengan yang ada di BPJS. Karena konsep puskesmas kami tentu tetap melayani Bu ya. Jadi kami banyak yang dari vaskes lain, tapi mungkin karena pekerjaannya dekat lokasinya dengan puskesmas kami atau ada alasan-alasan tertentu memilih untuk tetap periksa di tempat kami, sehingga nanti kami jelaskan, tetap kami layani dan kami jelaskan
bahwa untuk selanjutnya gitu ya pemeriksaan kembali ke vaskes awal atau pindah. Oh, sekalian aja pindah gitu ya. Begitu. Karena kan aturannya bukan kami ya Bu ya yang membuat, memang dari BPJS seperti itu. Tapi prinsip layanan kami adalah kami akan melayani siapapun yang membutuhkan pelayanan. Siapapun yang membutuhkan pelayanan, betul. Kira-kira begitu. Oke, baik. Ya Pak Sunar, semoga terjawab. Nah, sebentar lagi kita nanti akan bersama dengan Bu Tuti dari Puskesmas Balawerti. 105,7 Radio Andika. Oke, sebelum kita nanti break, kita akan sedikit dulu memberikan pancingan kepada teman-teman ini. Bu Tuti juga Dr. Ferdi, lebih ke Bu Tuti sekarang ya tentang saya dengar ada program inovasi yang dimiliki oleh Puskesmas Balawerti. Yang mana itu program inovasinya? Iya, kami punya sebuah inovasi yang mungkin sudah banyak dikenal oleh usernya. Jadi namanya Padamudiva, program pendampingan minum obat ODIF on ART. Jadi ini untuk teman-teman penderita atau penyandang HIV positif yang berobat di puskesmas kami. Tuh ya. Namanya bagus lah, Padamudiva gitu ya. Iya betul. Bagaimana itu? Bagaimana kemudian bisa ada namanya Padamudiva ini? Iya, jadi sebenarnya kan wacananya adalah pemerintah itu ingin mendekatkan layanan HIV itu ke user, karena selama ini kalau misalkan dipusatkan di rumah sakit besar itu aksesibilitasnya kan sulit gitu. Jadi dari daerah harus ke Surabaya. Jauh gitu. ya. Iya, kami ini tiga terdahulu. Jadi namanya layanan PDP. Layanan yang untuk merawat pasien HIV positif. Di Kediri yang pertama dulu Rumah Sakit Gambiran. Kemudian setelah itu kami dilatih puskesmas, ada Puskesmas Balawerti sebagai salah satunya. Kemudian ternyata dalam perjalanannya itu merawat pasien HIV itu tidak mudah gitu ya, karena minum obatnya itu seumur hidup. Pasti ada bosannya, pasti ada lupanya. Iya, betul. Nah, ya padahal kepatuhan dalam minum obat ARV itu sangat menentukan keberhasilan terapinya. Dan ada resiko resistensi di sana. Dimana kalau tidak minum tepat, maka nanti virus HIV-nya ini akan kebal terhadap obat yang kita berikan. Nah, Padamudiva ini menolong kami untuk memantau bagaimana pasien ini bisa minum dengan tertib, kontrol dengan tertib gitu. Jadi mencegah terjadinya keparahan pada pasien ini dan juga mencegah adanya bencana resistensi seperti itu. Bentuk programnya itu seperti apa tuh Bu Tuti? Iya, jadi ini karena saya apoteker ya, jadi saya inovasinya ini di obatnya. Jadi kita mereminder. Jadi pasien ini kan kadang karena beliau ini, pasien-pasien kami itu bukan pasien sakit gitu. Jadi ya mereka tetap bekerja. Tetap aktif. Ya, yang TNI ya tetap di kesatuannya, yang polisi juga tetap di kesatuannya, yang pegawai bank misalnya ya tetap bekerja. Mungkin ada yang masih mahasiswa seperti itu. Jadi dengan kesibukannya itu kadang lupa untuk kontrol. Tahu-tahu obatnya habis gitu. Nah, kita ada proses reminding. Jadi kita ingatkan sebelum obatnya habis, mereka segera kembali ke layanan. Kemudian kita berikan alat bantu kotak obat khusus untuk mengingat apakah hari ini mereka sudah minum obat apa belum, atau mencegah adanya duplikasi minum. Tahunya karena tertib hari ini aku sudah minum apa belum ya? Belum diminum lagi, ternyata sudah duplikasi. Ya seperti itu. Jadi sebenarnya program sederhana, cuman goalsnya seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi mencegah lupa, mencegah duplikasi sehingga pasien safe dan tidak terjadi resistensi. Karena kalau terjadi resistensi kan kemudian virusnya menular ke orang lain, yang ditularkan juga adalah virus yang sudah resisten. Bahaya sekali ya. Iya. Tapi mengingatkannya melalui apa? Mengingatkannya karena media sosial yang paling sekarang common itu adalah WhatsApp ya. Jadi kita pakai WhatsApp, kita pakai program untuk
reminder kami sebagai petugas, si A, si B, si C ini sudah waktunya kontrol, kemudian kita reminder one by one. Kalau misalnya penyakitnya hanya DMHT gitu, kita bentuk grup, kemudian kita reminder. Karena ini pasien konfidensial, jadi tidak personal ya. Lebih personal. Lebih personal, luar biasa loh. Berarti butuh suatu kecermatan gitu ya, mengingat siapa saja yang perlu waktunya diingatkan. Kan tidak bareng toh pakai program. Jadi kita ada satu program. Jadi kita masukkan datanya si A, si B, si C ini kapan habisnya. Kemudian di situ ada reminder untuk kita ya. Si A ini waktunya kontrol, kemudian kita klik sudah langsung ke WA masing-masing seperti itu. Baik. Ya. Wah, luar biasa ini ya. Jadi teman-teman yang melakukan pengobatan terutama kaitannya dengan HIV/AIDS ya di Puskesmas Balawerti ini sudah akan terbantu mengingat kapan harus minum obat melalui program inovasi pada Mudiva. Oke. Yang terlibat siapa saja ini, Bu Tuti? Ya, tentunya kita tidak bisa ya Puskesmas itu bekerja sendiri. Jadi kami juga ada kader. Jadi kader kesehatan yang membantu untuk ke pasien. Juga ada dari LSM pendampingan. Kita ada KDS Friendship Plus di Kediri. Ini mitra kami untuk mendampingi pasien one by one gitu. Kemudian untuk penjaringannya ada teman-teman dari Redline. Kemudian tentunya backup yang paling besar juga dari Dinas Kesehatan Kota Kediri seperti itu. Jadi tidak bisa sendiri gitu. Jadi ya, kita berkolaborasi untuk merawat pasien ini bagaimana bisa continue dan kesehatannya tetap terjaga. Nah dulu kalau kita dengar pasien HIV/AIDS gitu kan masih kurus kering di atas tempat tidur gitu ya. Tapi sekarang tidak, mereka produktif sekali gitu. Oke. Baik. Nah, kalau parameter keberhasilan daripada Mudiva sendiri ini apa? Ya. Jadi parameter keberhasilan tentu jadi dari terapi HIV-nya sendiri. Jadi ada yang paling utama sekarang adalah klinisnya sehat. Beliau tidak sakit, beliau tidak mengalami IO atau infeksi oportunistik. Jadi pasien HIV itu biasanya keparahannya dari infeksi tumpangan. Jadi misalnya kena TB, diare, seperti itu. Jadi HIV-nya sendiri itu tidak mematikan. Yang mematikan adalah ketika daya tahan tubuhnya itu tidak bisa melawan infeksi yang lain seperti itu. Nah, yang kedua juga dari tes viral load-nya. Jadi setiap pasien itu sekarang setelah 6 bulan terapi itu mereka akan diambil darahnya untuk diperiksa kadar virusnya. Kalau di atas 1000 kopi berarti itu belum berhasil. Jadi kita perbaiki lagi kepatuhannya, kita cek lagi 6 bulan berikutnya apakah sudah membaik atau belum. Nah kalau ini tetap tidak membaik, nah ini yang dinyatakan gagal. Tapi kita harapkan di bawah 1000 kopi. Jadi itu dinyatakan berhasil seperti itu ya. Baik. Oke, nanti teman-teman yang pengen tahu lebih jauh, jadi ini untuk sekali lagi untuk perawatan atau pengobatan yang pasien yang kena HIV/AIDS ya. Baik yang yang sedang dalam kondisi sakit, yang biasanya kan ada tuh yang sakit gitu ya, terus kemudian ada yang hanya ODA itu ya. Jadi kalau misalnya itu sekarang terminologinya di Permenkes ODIF orang dengan HIV/AIDS. Rata-rata mereka dalam kondisi yang baik ya. Kemudian kalau misalnya dia ada sakit yang kasusnya spesialistik, kita rujuk dulu ke rumah sakit. Nanti setelah kondisinya stabil, nanti dikembalikan ke puskesmas. Oke. Baik, nanti silahkan teman-teman yang mau berinteraksi soal program-program istimewa dari Puskesmas Balawerti Kota Kediri. Ada tadi ANC dan USG untuk ibu hamil, dan ini untuk yang ODIF ya, Bu Tuti namanya ya, orang dengan HIV/AIDS itu ada pada Mudiva di Puskesmas Balawerti. Atau mungkin Anda mau memberikan apresiasi juga untuk teman-teman di Puskesmas Balawerti, silahkan. Tapi kita break dulu Bu Tuti ya, juga Dr. Ferdi. Nanti kita lanjutkan lagi interaktif hari ini. 105,7 Radio Andika. Baik, kita lanjutkan Public Interaktif bersama Puskesmas Balawerti, Dinas Kesehatan Kota Kediri, yang sudah berinteraksi melalui 08113454.000. Terima kasih, silakan, masih ada kesempatan ini. Bersama Dr. Ferdi Iskandar, dokter definitif di Puskesmas Balawerti, juga bersama Bu Toti.
apoteker di Puskesmas Balawerti. Kita tadi sudah memberikan satu penjelasan ke teman-teman kalau ada inovasi pada Mudiva di Puskesmas Balawerti, terutama untuk kaitannya dengan pemberian obat, penanganan, pengobatan pasien HIV positif. Tapi mungkin ada yang lain yang perlu diingatkan oleh teman-teman, diingatkan ke teman-teman ya soal prosedur mendapatkan obat di puskesmas itu sebenarnya sekarang ini lebih canggih atau mungkin catatan-catatan lain, Bu Tati? Iya, jadi untuk mendapatkan pelayanan secara umum standar, jadi seperti tadi ANC dan lain-lain itu sebenarnya hampir sama semua. Cuman alhamdulillah untuk ada kebijakan dari Puskesmas Balawerti untuk pasien ODIF ini karena harus mengambil obat setiap bulan dan beliau ini masih produktif dalam artian jam kerjanya masih full dan tidak bisa meninggalkan tempat lama-lama. Ya kita ada fasilitas fast track, jadi beliau ada jalur khusus. Oh, ada fast track. Jadi begitu menunjukkan kartu berobatnya akan kita layani langsung ke polinya. Artiannya waktunya lebih cepat. Jadi nggak usah antri lama, nggak usah nunggu betul. lama ya. Oke. Kita ke gatekeeper dulu ini, Santi. Pak Denny menanyakan bagaimana kondisi lalu lintas di seputaran Pujon arah Batu karena akan perjalanan dari Pare menuju Batu. Mas Yogas melintas di Simpang 3 Mengkreng sudah mulai padat karena peningkatan volume kendaraan mobil pribadi yang mendominasi. Oke, lanjut. Ayu. Pak Satrio di Jombang menanyakan mengenai kualitas obat di puskesmas dan jenisnya kan masih terbatas sehingga penyembuhan pasien relatif lama. Bagaimana mengatasinya? Mbak Erna di Kediri, KTP luar kota tapi domisili saat ini di Kediri. Apakah bisa melakukan ANC terpadu di Puskesmas Balawerti? Persyaratannya apa saja? Baik. Oke, langsung kita berikan jawaban untuk kedua pertanyaan ini. Ya baik, yang pertama tadi dari Pak Satrio di Jombang. Satrio, ya tentang obat generik ya. Iya. Ini secara umum ya, berarti bukan hanya untuk pasien HIV ya. Baik, obat generik sendiri ini adalah obat yang sudah memenuhi standar kualitas. Jadi kita tidak perlu meragukan efektivitas dari obat generik karena sudah ada lembaga yang memverifikasi atau meneliti kualitas dari masing-masing obat. Jadi kalau dia sudah lulus mendapatkan izin edar, artinya dia sudah layak digunakan untuk terapi dan itu sudah memenuhi syarat dan standar yang berlaku di Indonesia. Untuk kesembuhan itu banyak faktor gitu ya. Jadi tidak hanya tentang obat. Jadi mungkin kepatuhan pasien, mungkin juga kondisi yang lain. Jadi tidak hanya terapi obat. Nanti dengan bertemu dengan expertnya, jadi mungkin dari dokter, dari ahli gizi, dari apoteker, maka kita akan mendapatkan konseling-konseling kondisi-kondisi apa saja yang mendukung kesembuhan. Jadi tidak hanya obat. Jadi monggo nanti diikuti saran-saran dari tenaga kesehatan yang merawat, insya Allah nanti akan mendapatkan outcome terapi yang maksimal. Gitu. Atau bolehkah kalau misalnya sugesti ya, Bu Toti ya. Jadi kalau kita yakin sembuh ya pasti sembuh ya. Betul sekali. Jadi kekuatan pikiran itu sangat besar ya. Jadi kalau kita lagi stres itu juga bikin sakit gitu ya. Saya menambahkan sedikit mengenai Ferdi. obat generik atau obat paten. Ini mindset yang ada di masyarakat ini, saya merasa mungkin belum semua memahami apa yang kita sebut sebagai obat paten dan apa yang kita sebut sebagai obat generik. Ya. Jangan-jangan yang dianggap oleh masyarakat bahwa obat generik itu adalah obat kelas 2-nya dari obat paten. Padahal kan tidak seperti itu ya. Jadi obat generik itu sebenarnya adalah obat paten yang sudah habis masa patennya, sehingga bisa diproduksi oleh perusahaan-perusahaan obat yang lain. Jadi biaya dalam membuat atau memformulasi satu obat itu kan besar ya Bu ya. Karena jadi, paten tadi betul, juga ya satu. Sehingga satu perusahaan obat yang memproduksi itu akan minta patennya, sehingga hanya punya hak eksklusif. Dia saja yang boleh memproduksi. Nah pada saat hak patennya itu habis, tentu bisa diproduksi oleh perusahaan obat yang lain. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah bisa lebih baik atau sama atau lebih buruk? Ya ini faktornya banyak sekali, tergantung perusahaan yang
memproduksi selanjutnya. Tapi saya setuju terhadap pendapatnya Bu Toti bahwa saya percaya terhadap kualitas verifikator lembaga yang kita miliki di Indonesia ya. Begitu ya. Lalu sekaligus saya jawab yang pertanyaannya soal ANC ya. Soal ini Bu, soal obatnya terbatas. Oh, obat terbatas. Iya, tentu saja karena kompetensi puskesmas sebagai fasilitas kesehatan primer tidak bisa kita bandingkan dengan rumah sakit. Ya, fasilitas kesehatan menyeluruh ya, komprehensif. Sehingga yang kami tangani ini sering disebut dengan 144 penyakit yang masuk dalam kompetensi dokter umum, ibu bidan, perawat dan nakes yang ada di puskesmas. Lalu bagaimana dok kalau misalnya tidak ada obatnya gitu ya? Dokter akan melakukan asesmen dan menentukan apakah diagnosa kasus ini kita tangani di puskesmas atau memerlukan rujukan ke fasilitas kesehatan berikutnya ya, ke dokter spesialis dan sebagainya ya. Misalnya kita punya pasien dengan penyakit tertentu, obatnya memang kita tidak punya yang spesifik, kita akan lakukan rujukan. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan khawatir berobat di puskesmas ya, karena pasti prosedur itu akan dijalankan ya. Oke. Nah sekarang yang Mbak Erna di Kediri, KTP-nya luar kota tapi domisili di Kediri, apa bisa ya melakukan ANC terpadu di puskesmas di Balowerti? Ya, tadi seperti yang kita jelaskan ya Mbak ya, bahwa pada dasarnya BPJS sudah melakukan BPJS itu punya aturan ya. Sehingga kalau vaskesnya di sana ya di sana gitu. Cuma prinsip kerja kami dan saya yakin puskesmas Kediri semua memiliki prinsip yang sama. Kita tetap melakukan pelayanan. Jadi ANC pertama di tempat kita asesmen, lakukan pemeriksaan seperti biasa. Mungkin yang selanjutnya kita motivasi untuk kembali ke vaskesnya. Vaskes asal. Ya. Cuma memang tadi kita sempat diskusi di belakang ya Mbak ya, bahwa sekarang ini kan sudah lagi bukan menjadi eranya dokter oriented ya, tapi patient oriented. Artinya pasien memiliki opsi, memiliki hak untuk menentukan ingin dirawat oleh siapa, di mana, bagaimana itu ya. Nah itu kira-kira begitu. Baik. Aduh, tidak terasa loh kita sudah banyak ngobrol. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman terutama yang sering berobat di puskesmas Balowerti, ada yang ingin diingatkan sama Dr. Ferdi atau Bu Toti? Jadi kalau terkait dengan ANC ini kami mohon dengan sangat untuk ibu-ibu yang memang sudah mengalami kehamilan untuk memeriksakan diri paling enggak 1 kali ke puskesmas, karena kami minimal mungkin ada yang opsinya memang ke dokter spesialis monggo enggak apa-apa, tetapi paling enggak 1 kali ke puskesmas karena kami difasilitasi oleh pemerintah untuk adanya pemeriksaan khusus. Jadi namanya antenatal care itu rangkaiannya banyak. Jadi ada pemeriksaan gigi, ada pemeriksaan darah. Di sana ada diperiksa HIV-nya, diperiksa hepatitisnya, diperiksa sifilisnya. Jadi jangan sampai ada penularan dari ibu ke bayinya. Nah, atau kita sebut dengan triple eliminasi. Iya betul. Dan ini kita difasilitasi oleh pemerintah untuk pencegahannya, obatnya, kemudian untuk pemberian obat ke bayinya sebelum 24 jam setelah kelahiran seperti itu. Jadi kalau tidak ada database-nya di kami tidak akan bisa memberikan seperti itu. Benar. Jadi mungkin di sini kami memberikan himbauan untuk semua ibu hamil Kota Kediri, mari mencegah terjadinya penularan penyakit dari ibu ke bayinya dengan antenatal care. Antenatal care ya. Oke, baik. Oke, terima kasih untuk Bu Toti, Dr. Ferdi juga. Terima kasih. Sudah dapat banyak dapat gambaran tentang betapa sangat komprehensifnya pelayanan di Puskesmas Balowerti. Sukses untuk teman-teman di Puskesmas Balowerti. Sampai ketemu lagi di forum yang lain ya, Dokter juga Bu Toti ya. Terima kasih juga teman-teman yang tadi sudah berinteraksi di 08113454.000 di 08113454.000. Anda baru saja mengikuti Publik Interaktif Radio Andika. Publik Interaktif dipersembahkan oleh
Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan ingin mewujudkan Kota Kediri yang sehat, mandiri, dan berkeadilan. Banyak inovasi kesehatan dilakukan di berbagai puskesmas di Kota Kediri, baik dalam gerakan masyarakat hidup sehat, sistem penanggulangan gawat darurat, meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan, aksesibilitas, dan mutu pelayanan kesehatan, baik alat kesehatan maupun teknologi informasi kesehatan. Puskesmas akan melayani masyarakat dengan berbagai layanan, UKP, pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi mulut, KIA, dan KB. UKM, pelayanan promosi kesehatan, dan PTM, pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, serta program peningkatan mutu. Mari, jadikan puskesmas sebagai rujukan pertama kesehatan Anda. 105,7